Shalom teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Yusak Malo di channel YM Apologet. Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik-baik saja dan sehat walafiat. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah setia mendukung channel YM Apologet. Dan juga terima kasih kepada teman-teman yang selama ini selalu mendukung lewat notifikasi sehingga mengupdate video-video baru dari saya. Nah teman-teman, kali ini di dalam video saya akan mempertontonkan atau menunjukkan salah satu video debat dari Edis TV. Memang video ini sudah lama sekali, tetapi saya menarik untuk menanggapi video ini. Saya tertarik ya untuk menanggapi video ini dan menunjukkan contoh bagaimana bahwa Al-Quran itu sangat tidak sempurna. Nah, kenapa saya katakan bahwa Al-Quran itu tidak sempurna? Nanti teman-teman nonton saja videonya, jangan di skip, sehingga pernyataan ini yang saya sampaikan teman-teman bisa menilai kenapa saya katakan demikian. Nah, di dalam video ini juga teman-teman kita bisa langsung menanggapi bahwa selama ini orang-orang Islam mengatakan bahwa Al-Quran itu penyempurna kitab-kitab sebelumnya, yaitu kitab Al-Quran, Injil, dan Zabur. Tetapi ketika di dalam debat ini kita melihat bahwa Al-Quran itu tidak sempurna, tidak menyempurnakan apapun kitab-kitab sebelumnya. Justru kalau kita melihat ini, Al-Quran justru harus dilihat dari kitab-kitab sesudah Al-Quran begitu. Oleh karena itu teman-teman, saya mengingatkan supaya ketika teman-teman menonton video ini, saya harap teman-teman jangan skip sehingga mengerti apa yang dimaksudkan oleh Bang Edis, dan teman-teman bisa menilai benarkah Al-Quran itu mencatat segala sesuatu. Al-Quran itu Al-Quran adalah kitab yang paling sempurna, paling terlengkap. Teman-teman bisa menilai. Dan yang paling terakhir adalah menolong teman-teman untuk menanggapi ketika ada diskusi-diskusi atau debat-debat dengan orang Islam yang mengatakan bahwa Alkitab orang Kristen itu dipalsukan dan Al-Quran mereka itu tidak pernah dipalsukan dan paling sempurna. Teman-teman bisa menjawab dari video ini. Yang saya maksud ialah teman-teman bisa memetik poin-poin yang cukup berharga untuk teman-teman jadikan bahan menjawab polemikus-polemikus Islam yang ketika debat yang dengan mengatakan bahwa Alkitab itu sudah dipalsukan dan Al-Quran mereka itu masih sempurna sampai dengan saat ini. Itulah yang saya maksud. Nah teman-teman, tanpa berlama-lama, mari saja kita langsung lihat videonya secara bersama-sama. Ini dia videonya. Saya tanggapi, menurut Al-Quran, adakah darahnya Muhammad boleh diminum? Di dalam hadis ada. Di dalam Al-Quran, di dalam Al-Quran. Gitu. Nih, Islam itu aturannya Quran, hadis, ijma sama qiyas. Di ayat berapa? Bisa Quran doang. Di Quran surat berapa? Di luar Quran ini ada hadis qudsi loh. Sebentar Abah. Di Quran surat berapa bahwa dasar-dasar Islam itu adalah Quran, hadis, kitab fikih, karangan ulama, di mana? Begini. Saya katakan tadi, dasar hukum syariat agama Islam itu betul, maksudnya itu dasarnya di mana itu? Di Quran mana? Kan saya tadi katakan bukan hanya Quran patokannya hadis qudsi, tahu hadis qudsi enggak? Bukan Quran yang bilang begitu kan? Hadis qudsi itu dauhan Allah. Hati-hati. Nah, baik, saya tanggapi dulu, Bang. Karena waktu saya nih, tadi kan Abang bicara saya diam, ya kan? Biar gantian gini, Bang. Ya, jadi beginilah, inilah yang saya bilang bahwa mereka ini memang menuhankan Muhammad, bahkan lebih daripada itu, bahkan menuhankan para ulama juga. Gini, menurut Al-Quran, janganlah kamu mengkonsumsi darah, nggak boleh. Hewan yang dicekik nggak boleh, khinzir, babi nggak boleh.
Nggak ada di situ kecuali babinya si Fulan. Nggak ada. Tidak ada di situ ilah kecuali ini nggak ada. Saya Nggak ada paham sama dari sekali. tadi. Tapi Saya paham Anda matoknya ke Quran doang dari tadi. justru begini Bang, justru begini. Al-Quran itu mengatakan bahwa Quran itu menjelaskan segala sesuatu, betul? Iya, betul. Kenapa yang Anda pakai kitab di luar Al-Quran? Ada hadis kursi apa? Makanya ini akibat umat muslim menuhankan yang lain. Maka mereka menganggap wahyu-wahyu di luar yang lain. Hadis kursi itu wahyu Allah. Di mana ayat Quran yang mengatakan bahwa hadis kursi itu wahyu Allah? Ya Allah ya Rabbi, hadis kursi itu wahyu Allah. Iya, itu perkataan di luar Al-Quran, betul? Quran itu dawuh Allah yang sampai kepada baginda Begini Nabi. Abah, begini. Hadis Perkataan bahwa begini Bah, dengar Abah, dengar Abang Raden. Ke baginda Nabi. Begini Bang Raden, gantian dulu. Tadi kan waktu saya. Gimana nih? Begini Bang Raden. Bahwa hadits qudsi itu wahyu. Ya kan? Perkataan ulama ini, imam mazhab ini, itu kan semua di luar Al-Quran, betul? Hadis qudsi jangan disamakan sama perkataan ulama, beda. Enggak, maksud saya, yang bilang hadits qudsi itu wahyu siapa? Nanti ente bisa bilang gini lagi, Bang. Yang bilang ini Quran wahyu Allah siapa? Al-Quran itu sendiri yang mengatakan, Zalikal kitabu la roiba fihi hudal lil muttaqin, betul? Iya, nanti kalau bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, betul? Bagaimana kalau dibalikin nanti bisa saja ada orang yang ngomong bahwa kata Muhammad bahwa Quran dawuh Allah, tadi bilang bohong gimana? Bukan begitu, maksud saya begini, sebelum kita melebar kemana-mana. Iya, makanya. Begini loh Bang, yang jadi masalah tuh begini. Quran doang. Begini Bang, yang jadi masalah tuh begini, Quran bilang bahwa Quran itu lengkap, menjelaskan segala sesuatu, betul? Petunjuk. Tapi yang dilakukan Muslim apa? Oh bukan Quran petunjuk, bukan Quran kitab menjelaskan. Malah mereka merujuk kepada kitab karangan A, kitab karangan B, kitab karangan C. Akibatnya apa? Akibatnya memang boleh meminum darah manusia. Namanya siapa? Namanya Muhammad. Dibilang, oh itu spesial, beda. Kalau darah Muhammad beda. Nggak ada dalam Quran itu, jangan kalian minum darah kecuali darah Muhammad. Nggak ada. Iya. Nah, itu pertama. Sebentar, saya tanggapi dulu satu persatu. Satu. Anda matoknya ke Quran doang. Itu doang. Jadi tidak cukup Al-Quran bagi seorang Muslim. Pokok, gini. Sebentar, Pak. Pertanyaan saya simpel. Apakah tidak cukup bagi seorang Muslim Al-Quran memberi petunjuk? Bukan berarti enggak cukup. Nah, kan Abang tanya itu. Gini, Bang. Gini, Abang jawab aja singkat. Apakah tidak cukup Al-Quran itu sebagai kitab petunjuk? Pertanyaan Anda kalau saya jawab, berarti saya menafikan yang lain. Berat. Gini. Kalau pertanyaan Anda saya jawab, saya paham. Pertanyaan Anda, apakah nggak cukup Quran sebagai petunjuk Islam? Kalau saya menjawab iya atau tidak, saya menafikan yang lain. Udahlah, sedikit. Saya aja merasa nggak menguasai ajaran Islam secara kafah keseluruhan. Ya makanya saya sedang mengajari nih. Karena saya udah 13 tahun pelajari agama Islam. Oh 13 tahun? 13 tahun saya mendalami agama Islam. Coba mohon maaf, saya sedikit saja. Saya mau tahu aja sedikit saja. Kalau Anda mempelajari masalah Islam 13 tahun, saya mau tahu 12 pan ilmu agama yang diwajibkan dicari pan apa aja. Itu ajaran ulama, bukan ajaran Islam. Ajaran Islam itu. Nggak ada dalam Quran. 12 di Quran surat berapa, Bang? Anda patokannya Quran terus dari tadi. Makanya saya bilang yang saya pelajari agama Islam, bukan agamanya ulama. Makanya saya bilang umat muslim tidak lagi bisa membedakan mana Quran, mana perkataan ulama. Gini Bang, saya tanggapi dulu sedikit. Gini Bang, saya tanggapi sedikit nih. Sedikit nih Bang. Betul tidak? Oke, saya sedikit nih Bang. Tadi Anda bilang minimal ente sudah bisa memahami 1000 bait alfiah,
Coba saya dengerin. Nah, ini 13 ditambah-tambah tahun. lagi kan 1000. Udah, Di mana Quran. lagi? Itu ayat berapa, Bang? Kita fokus Quran. Saya mau nanya kepada Anda. Sebentar dulu, Ifa ada sebentar. berapa? Huruf Ifa ada berapa? Waduh, Huruf Ifa ada nampaknya dia berapa? sudah mulai Ente emosi. baca Quran. Ente Quran. Oke, Bang, kita fokus Quran. Kita Tenang, fokus Quran. tenang, Hei, tahan dengerin diri. Kita Ini fokus ujian. Quran. Iya, Tahan fokus diri. Quran. Kita Tenang, fokus Quran ya. tenang, Fokus Quran, dengerin. tenang, Fokus Quran. tahan diri, Saya mau tahan nanya diri, Quran sama tenang. ente. Sebentar, Saya mau nanya tahan Quran. diri. Saya mau nanya Quran Raden sama ente. Syiar Langit, tenang, tahan diri, Nanya tahan Quran diri. saya sama ente. Hukum Ya, tajwid baca tahan Al-Quran. diri dulu, Ini, tenang, tenang. pelajaran Sudah, dasar anak SD. sudah bisa Saya mau tenang, nanya. sudah Mau bisa nanya. tenang, Huruf Ifa ada berapa? sudah bisa tenang Huruf belum? Ifa ada berapa? Sudah tenang belum? Huruf Ifa ada berapa? Sudah tenang belum? Belajar 13 tahun Islam huruf Ifa Ya, ada berapa? sudah tenang, Itu sudah bisa belajar saya baca jawab. Quran, bukan hadis. Sudah bisa saya Bukan jawab. hadis. Baca Quran. Sudah bisa saya jawab belum? Ya kan? Huruf Ifa ada Baik. berapa? Saya tanggapi dulu satu dari yang tadi. Huruf Ifa Satu dulu ada dulu, berapa? satu Jawab dulu. Nah, kan Huruf diajak Ifa ke dulu ada berapa? hadis, lari ke Quran. Diajak ke Quran, nanti lari lagi. Mereka ini kayak gini terus loh. 12 tahun belajar Islam, masa nggak tahu Tadi huruf saya Ifa? bilang, ayo kita fokus ke Quran, lari Iya, ke fokus ke hadis. Quran. Sekarang Saya kita ke memang hadis, fokus lari ke ke Quran. Saya dari tadi juga ngomong fokus ke Quran. Bang, tadi Ini Anda tentang Quran, bilang, pertanyaan tadi saya. Anda bilang, Pertanyaan saya tentang hadis Quran. itu harus kita Pertanyaan saya kaji. tentang Quran, toh. Harus kita kaji apakah Saya coba dia mau baca perawinya, ayat Quran. Saya mau tahu. matanya, dan lain sebagainya. Mau Itu tahu tadi saya Anda baca Quran itu katakan. seperti apa? 13 Padahal tahun belajar tertulis Quran, loh baca di Quran itu situ, seperti apa? Coba. Sohih Saya mau Muslim. tahu. Quran. Sahih jangan Muslim ke betul Sahih nggak? Muslim. Enggak ke hadis, enggak Quran. Quran. Namanya 13 sudah Sohih tahun. Muslim, tapi 13 tahun belajar dipalsu-palsukan. Quran, masa nggak tahu huruf Ifa? Sohih Bukhari, Huruf Ifa masa tapi nggak tahu? dipalsu-palsukan. Huruf Ifa ada berapa? Bagaimana mungkin 13 Sohih tahun belajar Muslim Quran. Anda 13 palsu-palsukan? tahun belajar Quran gimana ini? Gimana sih? 13 tahun belajar Katanya Quran. Sohih, 13 tahun belajar Quran. tapi palsu. 13 tahun belajar Quran. Makanya Lut nih aing anjing. saya Lut, wah, aing, udah aing. marah-marah dia saudara juga. Umur Sudah keluar kan? Sifat aslinya sudah keluar kan? Siapa panggil Bentar lagi kesetanan. Siap, bisa begal goblok. Lut aing kami keluarkeun ke LS dia mun Sebentar lagi kesetanan. keluarkeun Kesurupan. Tong ngaminam Kesurupan. di aing begal. Kesurupan. Huruf IPA ada berapa? Huruf IPA ada berapa goblok? Goblok, huruf IPA yang sabaraha? Huruf IPA Kesetanan. yang sabaraha? Kesetanan. Sia kasetanan monyet. Allah. Huruf IPA ada berapa sia? Kumaha. Dia orang mana? Kesetanan. Dia kesetanan monyet. Kumaha sih. Takbir, jadi kan takbir. Ya, pir. Jangan Aing nanya ke kesetanan begitu. Saya mau nanya ke sia betul. Ya 13 tahun saya maca Quran. 13 tahun belajar Yang Quran saya sia. pelajari Quran. Iya Quran. Di dalam goblok. Quran nggak Quran, ada huruf Quran. ini, ada berapa? Apaan? Nggak ada itu. Ngarang Dengerin bebas malah ku aja. sia. Aing nanya, saya nanya huruf Tidak IPA itu bagian ada dari di pembelajaran dalam Al-Quran. Quran. Kagak ada dalam Diperintahkan Quran, apa? Apa diperintahkan Al-Quran? Jika tolong. kamu ragu-ragu Jika kamu tentang membaca apa yang Al-Quran diwahyukan kepada tidak kamu, sesuai maka dengan tanyakanlah aturannya. orang yang membaca kitab sebelum kamu. Ah, Sia monyet. jangan kesetanan, Jangan saudara. kesetanan. Nanya Quran Jangan Kalau saya mau kesetanan ngetes baca seperti Quran ente. itu. Aing nanya tes, saya mau ngetes baca Quran ente. Makanya tadi ketika saya katakan di dalam Al-Quran dilarang minum darah, kata dia, oh boleh, darah Muhammad boleh. Makanya saya bilang, dan kamu adalah orang-orang yang menambah-nambahi Al-Quran dengan mengatakan boleh Baca Quran meminum darah. 13 tahun baca Quran. Ya kan? Baca Quran 13 tahun belajar Islam baca Quran enggak becus. Tiada Ditanya sanggup tadi, dan gua tiada IPA aja mampu nggak dia. tahu. Kalau iya. Oke, baik. Tolol, Cukup Islam, ya. Islam KTP yang nggak belajar, Baik. yang nggak ngaji mungkin ketipu Baik, sama sekarang ente. saya turunkan Gitu, dulu ya. siar Sekarang langit. ya. Nanti ambil Iya, air minum dulu otaknya ya. yang ngomong. Nanti ambil air minum terus Jangan minum urus air agama putih orang dulu lain. ya, biar tenang, Nggak usah biar ngurus jinnya agama kembali orang dulu lain. ke gua. Urus agama itu sendiri. Oke, kita Urusi bersihkan aja dulu agama ya. itu sendiri. Urusi kusiang. Hacing. Nah, teman-teman, kita sudah melihat videonya secara bersama-sama. Dari video tersebut, seperti yang saya sudah katakan bahwa Al-Quran itu bukanlah kitab penyempurna atau kitab paling terlengkap. Itu sudah sangat jelas karena polemikus Islam ini justru dengan lantang mengatakan bahwa dasarnya bagi orang Islam yaitu syariat orang Islam bukan hanya saja Al-Quran tetapi
hadis-hadis itu juga adalah dasar dari Islam syariat begitu. Jadi mereka bukan hanya saja beriman kepada Alkitab, Al-Quran sebagai kitab petunjuk, tetapi juga ada hadis-hadis yang mereka katakan sebagai wahyu yang mereka juga imani begitu. Makanya pernyataan Bang Edis yang mengatakan bahwa orang Islam bukan saja menuhankan Nabi Muhammad tetapi juga menuhankan para ulama-ulama, itu memang benar kalau kita melihat dari video ini, karena hadis-hadis itu kan juga ditulis oleh para ulama. Jadi mereka bukan hanya saja menuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga mereka menuhankan Nabi Muhammad dan para ulama dengan mengimani hadis-hadis tersebut. Ini kan menurut saya sudah sangat lucu, bahkan bisa juga menjawab bahwa kok orang Kristen menuhankan Yesus Kristus padahal Yesus itu anak manusia. Nah, sementara mereka juga menuhankan manusia begitu. Yang selanjutnya yang saya mau tangkapi ialah polemikus Islam ini sendiri sama sekali tidak menjawab apa yang ditanyakan oleh Bang Edis. Justru lari sini, lari sana, bahkan lupa dengan pertanyaan yang ditanyakan oleh Bang Edis. Yang seharusnya pertanyaan Bang Edis itu bisa dijawab karena diambil dari Al-Quran sendiri. Nah, pertanyaan yang menurut saya cukup menarik juga ialah yang ditanyakan oleh Bang Edis, apakah tidak cukup Al-Quran sebagai petunjuk hidup dari orang-orang Muslim? Nah, polemikus Islam ini sama sekali tidak menjawab itu, justru lari sini, lari sana, lari kitab lain dan lain sebagainya. Ini menurut saya sama sekali tidak menjawab dan bahkan mempermalukan diri sendiri begitu. Memang kalau kita melihat gaya-gaya dari polemikus Islam ini hampir rata-rata semua sama. Kalau ditanya mereka akan tidak bisa menjawab. Seperti yang berdiskusi dengan Bang Edis ini, polemikus yang berdebat dengan Bang Edis TV ini, ya seperti itulah polemikus-polemikus Islam yang lain. Tidak akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh apologet-apologet Kristen. Seharusnya adalah mereka menjawab pertanyaan-pertanyaan itu berdasarkan dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran atau berdasarkan ajaran Islam. Karena pertanyaan-pertanyaan itu munculnya dari Al-Quran itu sendiri. Jadi sebenarnya kita bisa melihat bahwa Al-Quran itu tidak bisa menjawab dirinya sendiri begitu. Yang saya maksud ialah seharusnya kalau Al-Quran itu adalah kitab terlengkap, maka pertanyaan Bang Edis itu berasal dari Al-Quran, maka Al-Quran itu sendiri bisa menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Bang Edis TV. Tetapi apa yang dilakukan oleh polemikus Islam ini justru sama sekali tidak bisa menjawab dari Al-Quran itu sendiri mengenai pertanyaan Bang Edis begitu. Nah, justru ini menurut saya benar-benar memalukan karena tidak bisa menjawab pertanyaan dari Bang Edis TV yang sebenarnya itu datangnya dari Al-Quran itu sendiri. Nah, selanjutnya bahkan kalau kita melihat polemikus Islam ini sampai kesurupan, emosi yang tidak jelas waktu ketika berdebat dengan Bang Edis TV begitu. Nah, itu saja videonya teman-teman. Jangan lupa untuk dukung terus channel YM Apologet dengan cara like, comment, share, dan subscribe, serta nyalakan tombol loncengnya sehingga teman-teman dapat mengupdate setiap video-video baru dari saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam YouTuber waras.